Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bab 2 mengenai sejarah dan teori manajemen. Sejarah perkembangan manajemen. Manajemen telah berlangsung sejak adanya keberadaan manusia, seperti pada zaman batu. Manusia purba juga menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk membuat alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidup. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi atau iptek, begitu pula dengan perkembangan keterampilan manajemen itu sendiri. Di masa lalu, manusia memiliki keterampilan yang terbatas serta keahlian yang sederhana. Tetapi, perkembangan tetap ada guna mencapai tujuan hidup, mengikuti perkembangan iptek. Teori manajemen ilmiah. Gerakan manajemen ilmiah dikembangkan oleh insinyur Amerika Serikat dan Eropa untuk mengelola suatu perusahaan. Terdapat 4 variabel yang perlu diperhatikan dalam manajemen ilmiah. Pertama, pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. 2. Pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya. Ketiga, tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan. 4. Kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Manajemen ilmiah menurut Frederick Taylor yaitu penerapan metode ilmiah pada studi analisa dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Juga seperangkat mekanisme atau teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen menurut Frederick Taylor. 1. Pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen. 2. Seleksi ilmiah untuk karyawan. 3. Pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. 4. Kerjasama yang baik antara manajemen dan karyawan. Teori manajemen ilmiah. Sumbangan manajemen ilmiah dilakukan agar setidaknya segala segi teknik maupun desain kerja dapat berjalan dengan efisien dan menjadikan tertatanya pelaksanaan tugas. Pun seleksi dan pengembangan ilmiah karyawan dilakukan guna meningkatkan keefektivitasan kemampuan karyawan. Keterbatasannya ialah tidak diiringi adanya kenaikan pendapatan, tidak memuaskan kebutuhan sosial, dan beberapa hal lainnya. Teori manajemen klasik timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul, baik itu di kalangan usahawan, industri maupun masyarakat. Teori manajemen klasik menurut Henry Fayol pada bukunya yaitu General and Industrial Management tahun 1916, yaitu teori manajemen klasik yang sangat memperhatikan produktivitas pabrik dan bekerja di samping memperhatikan manajemen bagi suatu organisasi yang kompleks. Fayol membagi kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam 6 macam kegiatan. Yang pertama adalah teknis atau produksi, kedua dagang, beli, jual atau pertukaran, ketiga adalah keuangan atau pencarian dan penggunaan optimus atas modal, keempat adalah keamanan atau perlindungan harta milik dan manusia. Yang kelima adalah akuntansi dengan adanya pencatatan dan pembukuan. Yang keenam adalah manajerial yang terdiri dari fungsi-fungsi manajemen. Ajaran Fayol lainnya. Yang pertama adalah keterampilan yang dibutuhkan oleh manajer tergantung kepada tempat pada tingkatan organisasi. 2. Kemampuan dan keterampilan manajemen harus diajarkan dan dipelajari. Ketiga, kemampuan dan keterampilan manajemen dapat diterapkan pada segala bentuk dan jenis organisasi seperti rumah tangga maupun pemerintah. Keempat, prinsip-prinsip manajemen bersifat luas sehingga dapat disesuaikan pada keadaan yang dihadapi. 14 prinsip manajemen Fayol. 1. Pembagian tugas. 2. Wewenang manajer. 3. Disiplin. 4. Kesatuan komando. 5. Kesatuan dalam pengarahan. 6. Kepentingan individual di bawah kepentingan umum. 7. Imbalan. 8. Sentralisasi. 9. Hierarki. 10. Susunan. 11. Keadilan. 12. Stabilitas staf. 13. Inisiatif. 14. Semangat korps. Teori perilaku organisasi, yaitu merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi. Terdapat 4 prinsip di dalamnya. Pertama, manajemen dipandang sebagai suatu proses teknik yang ketat. Kedua, manajemen harus sistematik. Segala pertimbangan harus dilakukan secara hati-hati. Ketiga,
organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajemen individual. Untuk pengawasan harus sesuai situasi. Keempat, pendekatan motivasional. Inilah beberapa tokoh-tokoh perilaku organisasi. Teori kuantitatif dibangun atas dasar manajemen ilmiah dan ditandai dengan berkembangnya tim riset operasi dalam pemecahan masalah industri. Terdapat beberapa langkah-langkah pendekatan manajemen sains. Pertama, perumusan masalah. 2. Penyusunan suatu model matematis. 3. Mendapatkan penyelesaian dari model. 4. Pengujian model. 5. Penempatan pengawasan. Dan 6. Pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Analisis sistem. Analisis sistem pada manajemen memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya, yang secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Pendekatan sistem, yaitu pendekatan yang memberi manajer cara memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Sistem mencakup 2. Pertama, sistem-sistem umum maupun khusus. 2. Analisis tertutup maupun terbuka. Teori kontingensi. Pendekatan kontingensi yaitu menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada di dalam berbagai macam situasi. Yang maksudnya adalah yaitu membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan-perbedaan situasional tersebut dan menanggapinya dengan cara-cara yang tepat. Pendekatan kontingensi juga mencakup 2, yaitu lebih banyak memasukkan unsur-unsur lingkungan dalam melihat berbagai permasalahan, serta pendekatan kontingensi mencoba memformulasikan kondisi tersebut sehingga manajer dapat mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Manajemen hasil. Manajemen by objektif memusatkan perhatian pada hasil, bukan perilaku yang diperlihatkan oleh karyawan, dikemukakan oleh Peter Drucker di awal tahun 1950. Terdapat 4 tahap dari program manajemen by objektif. Yang pertama, membicarakan tugas dan hasil apa yang dibutuhkan. Kedua, menyetujui pelaksanaan jangka pendek. Ketiga, berkumpul secara periodik untuk membahas tujuan. Dan keempat, mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menentukan tujuan baru. Tak dapat dipungkiri, manajemen by objektif juga memiliki beberapa keburukan. Yang pertama, untuk beberapa tugas, MBO sulit menentukan tujuan yang tepat. Yang kedua, hanya akan sukses jika semua pihak mau berpartisipasi. Yang ketiga, seharusnya tidak dipandang sebagai penyelesaian untuk semua masalah manajemen. Dan yang terakhir, tujuan-tujuan itu seharusnya logis dan mudah diukur. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.